Hayo, siapa yang tidak kenal dengan minuman yang satu ini? Minuman yang dapat kita jumpai di mana saja, tapi apakah kamu tahu sejarah minuman dari Coca-Cola? Terus tonton video ini agar kamu mengetahui asal-usul dan sejarah dari Coca-Cola. Tetap terus dukung kami agar channel ini semakin berkembang, dan jangan lupa klik subscribe, like dan aktifkan tombol loncengnya. Sejarah Coca-Cola. Coca-Cola adalah minuman ringan berkarbonasi yang dijual di toko, restoran dan mesin penjual di lebih dari 200 negara. Minuman ini diproduksi oleh The Coca-Cola Company asal Atlanta, Georgia. Coca-Cola pertama kali diperkenalkan pada tanggal 8 Mei 1886 oleh John St.Th. Pemberton. Pemberton merupakan seorang ahli farmasi dari Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Tapi tahukah kalian sebenarnya Coca-Cola diperkenalkan bukanlah sebagai minuman ringan? Coca-Cola sebenarnya diperkenalkan sebagai obat-obatan penghilang rasa sakit seperti morfin. Awal terciptanya Coca-Cola karena John St.Th. Pemberton telah kecanduan obat morfin untuk meringankan sakit yang dideritanya akibat mendapat luka parah yang didapatnya ketika Perang Sipil di Amerika. Nah, karena kecanduannya dan tidak ingin menggunakan morfin lagi, John melakukan banyak uji coba dengan menggunakan berbagai macam bahan untuk menciptakan obat penghilang rasa sakit selain morfin. Salah satu uji cobanya yaitu dengan mengkombinasikan tanaman koka dengan biji kola. Uji cobanya ini telah berhasil membuat John lupa dengan kecanduannya akan morfin. Siapa yang tahu dengan tanaman koka yang dipakai John untuk uji cobanya ini? Tanaman koka ini merupakan bahan dasar dari pembuatan kokain. Koka adalah sebuah tanaman dalam famili Erythrosylacea, tumbuhan asli di barat laut Amerika Selatan. Tanaman ini memainkan peran penting dalam budaya Andes tradisional. Daun koka berisi alkaloid kokain, dasar bagi obat kokain, yang merupakan stimulan kuat. Tanaman ini berbentuk semak duri hitam dan tumbuh hingga mencapai tinggi 2-3 meter. Cabangnya lurus dan daunnya berwarna hijau, tipis, gelap, oval, dan runcing di ujungnya. Daunnya juga memiliki karakteristik khusus yaitu dikelilingi 2 garis melengkung membujur, 1 garis di sisi lain daun, dan yang paling jelas di bawah daun. Setelah berhasil dengan uji cobanya, lalu John menawarkan hasil uji cobanya ke berbagai toko obat dan banyak orang yang tertarik dengan penemuannya itu karena kombinasi kedua bahan tersebut. John merasa kurang puas dengan hasil uji cobanya itu lalu dia menambahkan air berkarbonasi untuk campurannya. Dalam hal ini, ia bekerja sama dengan Willis A. Venable, seorang pemilik toko obat. Sirup yang sebenarnya diperkenalkan sebagai obat yang disebut tonik otak, itu justru menjadi minuman soda yang dijual 5 sen per gelas. Seiring dengan perkembangannya, seorang pemasar iklan bernama Frank Mason Robinson muncul menawarkan pemasaran produk yang lebih masif. Dari situlah muncul perusahaan bernama Coca-Cola, yang merupakan gabungan nama 2 bahan dasarnya. Coca-Cola kemudian dibeli oleh pebisnis asal Griggs Chandler yang taktik pemasarannya berhasil membuat merek ini mendominasi pasar minuman ringan dunia sepanjang abad ke-20. Namun Chandler melakukan langkah kontroversial ketika dirinya menjual sirup Coca-Cola sebagai obat paten, mengklaim bahwa sirup itu bisa mengobati kelelahan dan sakit kepala.
Pada tahun 1898, Kongres mengeluarkan pajak pasca Perang Spanyol-Amerika yang dibebankan untuk semua produk obat. Karena pajak yang terlalu besar, jadi Coca-Cola dijual sebagai minuman ringan saja, bukan sebagai obat-obatan. Sebagaimana dilansir Life Science, paling tidak hingga tahun 1903, Coca-Cola diyakini mengandung kokain. Meski Coca-Cola Company membantahnya, namun bukti sejarah memperlihatkan bahwa Coca-Cola dulunya memang memiliki kandungan itu. Hingga tahun 1929 mereka akhirnya membuang seluruh kandungan yang berkaitan dengan kokain. Coca-Cola kemudian sukses dominasi pasar minuman ringan dunia sepanjang abad ke-20. Berdasarkan studi, merek global terbaik, Interbrand tahun 2015, Coca-Cola adalah merek paling berharga ketiga di dunia, setelah Apple dan Google. Nasib tragis John Sth Pemberton, si penemu Coca-Cola. Seiring dengan kesuksesannya, Pemberton juga ternyata tak benar-benar bisa lepas dari morfin. Kecanduannya justru makin menjadi-jadi hingga ia nyaris bangkrut gara-gara mahalnya biaya untuk membeli morfin. Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan karena kecanduan morfinnya, Pemberton menjual hak atas formula dan bagian dari perusahaannya. Pemberton masih percaya bahwa minuman ciptaannya itu akan menjadi minuman nasional di masa depan sehingga ia tetap mempertahankan hak kepemilikannya. Ia berharap ke depan dirinya bakal memberikan perusahaan itu kepada putranya, Charlie Pemberton. Pemberton berpendapat bahwa meskipun perusahaan lain dapat menggunakan formula itu, tapi Charlie tetap memiliki kepemilikan nama Coca-Cola. Sayang, Charlie ternyata lebih tertarik mendapatkan uang dengan cepat sehingga dia menjual apa yang tersisa dari paten ketaipan bisnis Asa Griggs Chandler. Pada bulan Agustus 1888, Pemberton yang telah sakit selama beberapa tahun itu akhirnya meninggal karena kanker perut. Pada saat kematiannya, Pemberton sudah jatuh miskin dan masih kecanduan morfin. Jadi bagaimana coy pendapat kalian tentang Coca-Cola? Silahkan tulis pendapat kalian tentang Coca-Cola pada kolom komentar. Tonton video kami yang lainnya agar pengetahuan kita semakin meluas. Dan jangan lupa terus dukung channel kami dengan klik tombol subscribe, like dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapat pemberitahuan informasi terbaru dari kami. Sehat selalu untuk kalian. Terima kasih coy.